Ya, sudah Pak. Udah, Ya, ya. file baru. Sebelum kita mulai, kita berdoa ya. Ya, Kami bersyukur kepadamu atas pagi ini, boleh kami bangun. Sebentar lagi kami akan belajar atau merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau yang mengajari kami, hamba-Mu biarlah Engkau yang berkati, sehingga apa yang dibawa kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. amen. Amin, amin, amin. Baiklah, saya akan menceritakan tentang sharing saja tentang Israel baru, sejarah dan makna rohaninya. Baru-baru ini memang sedang marak di berita bagaimana sekarang ini Israel dan Hamas lagi berperang. Namun sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana sejarahnya, kita akan sekilas akan melihat dan bagaimana menurut firman Tuhan. Jadi kita mulai. Kata Israel itu berasal dari cucu dari Abraham, yaitu Yakub, yang diubah namanya menjadi Israel oleh Tuhan. Jadi dalam Kejadian 32 ayat 28 dikatakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ya, bagaimana kita tahu di sini ada pergumulan dengan malaikat Tuhan, dan Yakub bilang, saya tidak akan melepaskan kamu kalau tidak memberkati. Kemudian malaikat itu berkata, namamu akan menjadi Israel dan Tuhan memberkati. Nah, bapak opungnya atau kakeknya itu Abraham, itu juga diberikan janji di Kejadian 12 ayat 23 dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini kata bangsa yang besar. Dan ini yang disebut Israel nanti. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, kalau kita lihat di sini, di Ulangan 7 dan 6 katakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ini dinyatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, ya, ketika mereka sudah ada di Kanaan. Jadi dari sini kita melihat bahwa ternyata yang dimaksud janji Tuhan kepada Abraham tentang aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, itu adalah turunan dari cucunya yang namanya Yakub, di mana kita tahu bahwa Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Dari Yakub inilah diganti nama Israel, itulah menyebar menjadi 12 suku, dan itulah menyebar menjadi bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini akhirnya mereka membentuk kerajaan, dan raja pertama adalah Saul, namun raja yang terkenal adalah Daud. Dan dari Daud ini menjadi simbol kerajaan Israel yang luar biasa, dan ada pengharapan Mesias, di mana di dalam Injil Yesus Kristus itu dikaitkan dengan turunan daripada Daud. Ya. Jadi kerajaan Israel itu, Daud itu kemudian punya anak yang diteruskan oleh Salomo, dan dari Salomo itu kerajaan terbelah dua. 10 suku di utara dan 2 suku di selatan. Nah, suku utara itu disebut kerajaan Samaria dan ibu kotanya adalah Samaria. Dan suku di selatan itu namanya kerajaan Yehuda dan ibu kotanya adalah Yerusalem. Nah, tahun 720 sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara akhirnya diserang oleh Asyur dan dibuang, lalu penduduknya dinyatakan hilang.
Namun kerajaan Israel Selatan, yaitu Yehuda, itu dibuang ke Babel tahun 586 sebelum Masehi, dan itulah yang namanya menjadi Yahudi. Ya, nah Yahudi ini akhirnya kembali ke Yerusalem, disebutnya kembali ke Sion, dan terus sejak saat itu dibangun lagi Bait Allah, ya, yang sudah hancur, dan kemudian adalah nabi-nabi berikutnya sampai zaman Tuhan Yesus. Nah, ketika setelah zaman Tuhan Yesus, disinilah pada zaman di mana bangsa Israel dijajah oleh Romawi. Kemudian ada peristiwa di mana perang antara Yahudi dengan penjajahnya, yaitu bangsa Romawi, antara tahun 66 sampai 135 Masehi. Dan di salah satu daripada perang ini, itu adalah tahun 70, di mana bangsa Israel diserang oleh Kaisar Titus atau Jenderal Titus. Sehingga mereka berserak, tidak lagi boleh di Yerusalem, dan mereka akhirnya berserak ke seluruh dunia, terutama ke Eropa. Kemudian karena banyak sekali penderitaan di luar sana, termasuk kita tahu ada Nazi, bangsa Israel dihajar, dihabisi. Akhirnya mereka berpikir untuk kembali, namanya gerakan Zionis, gerakan kembali kepada kampung halaman. Jadi akibat daripada perang Yahudi Romawi tahun 66 tahun sampai 135 Masehi ini, orang Yahudi dilarang tinggal di Yerusalem. Akibatnya dialah berserak kemana-mana, dan dialah jadi Zionis. Tapi juga pada saat perang Yahudi Romawi ini juga terjadi, Bait Suci dihancurkan oleh Titus tahun 70 Masehi, dan kemudian yang terjadi adalah orang-orang Kristen menyebar ke daerah Kekaisaran Romawi. Itulah yang jadi Kristen, ya, orang pengikut Kristus itu menjadi Kristen. Kemudian provinsi Yudea diubah namanya menjadi Syria Palestina. Nah, kata Palestina di sini, dari sinilah munculnya kata Palestina. Jadi kalau bilang ada Filistin, itu sebenarnya tidak tepat disebut dengan Palestina. Tetapi kata Palestina itu muncul dari kata, karena diubahnya provinsi Yudea menjadi Syria Palestina. Kemudian oleh Kaisar menjadi koloni pagan, namanya Aelia Capitolina. Nah, waktu berserak ini, mereka ini selalu ingat kata Tuhan, Yeskiel 28 ayat 25. Beginilah firman Tuhan Allah, pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari setengah suku-suku bangsa di mana mereka berserak. Jadi mereka punya pengharapan bahwa Tuhan akan memulangkan mereka ke Israel. Tapi Bapak Ibu tahukah bahwa sejak diserang tahun 70 Israel, maka Israel udah hilang di tanahnya sendiri sampai tahun 1948 saat kemerdekaan. Jadi apa yang terjadi di Israel pada saat itu, karena bangsa Israel pada waktu dihajar, dikejar, dan tidak boleh masuk ke Yerusalem, mereka akhirnya lari ke Yerusalem, ke Eropa, ke Roma, kemana-mana. Nah, apa yang terjadi di dalam Israel itu sendiri? Di sana terjadi pergantian kekuasaan dari mulai Roma, Bizantin, Persia atau Sasanid, kembali ke Bizantin, lalu dikuasai oleh Rasidun. Rasidun itu adalah sahabat Muhammad, namanya Umar bin Khattab, menyerang Israel. Kemudian diganti oleh Bani Umayyad. Kita perhatikan mulai dari Umar bin Khattab itu terus semua ini kerajaannya kerajaan Islam semua, Arab semua.
Jadi setelah Umayyad, Tulunid, lalu Abbasid, ya, Abbasiyah. Kemudian Hidsid, Fatimid, Seljuk, Fatimid lagi. Nah, di sini ada Kingdom of Jerusalem. Di sini Kristen, pada waktu itu ada perang salib ya, sempat dikuasai Yerusalem itu. Tapi akhirnya diambil lagi sama Islam, Ayyubid. Kemudian sempat lagi diambil alih oleh Kingdom of Jerusalem tahun 1229 sampai 1244. Tapi diambil lagi oleh Ayyubid tahun 1244 sampai 1260. Lalu masuk pada tetap kerajaan Islam, Mamluk, lalu Ottoman. Ottoman ini Turki. Nah, pada saat itu Perang Dunia ke-1, Ottoman atau orang Turki ini dikalahkan oleh Inggris. Nah, jadi daerah Israel yang dikuasai oleh Turki atau Ottoman, otomatis karena Turki kalah oleh Inggris, maka sejak saat itu Inggris menguasai daerah Israel. Kemudian Israel dan Jordan yang menguasai tempat itu, dan akhirnya Israel. Jadi kita lihat bahwa dari tahun 70, hampir 2000 tahun, atau tepatnya 1900-an, itu tidak ada kata Israel, tidak ada bangsa Israel di daerah Israel. Apalagi tidak ada lagi Bait Allah, maka tidak ada lagi kemungkinan bisa menjadi ada Israel di sana. Namun terjadi ada beberapa sejarah peristiwa yang menyebabkan terjadinya lagi muncul negara Israel. Jadi ketika Inggris dikuasai oleh ketika Inggris menguasai Israel, Menteri Luar Negeri Britania atau Inggris namanya Arthur Balfour mengeluarkan pernyataan yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour, yaitu deklarasi yang mendukung pendirian negara Yahudi di tanah Palestina. Disinilah muncul karena pengaruh daripada sahabatnya, orang Yahudi, sehingga daerah itu yang tadi sudah tidak ada lagi kata Israel, ada deklarasi Balfour yang menyatakan deklarasi mendukung pendirian negara Yahudi di tanah Palestina. Dan pada tahun 1922, PBB atau Liga Bangsa-Bangsa mempercayakan mandat atas Palestina kepada Britania Raya. Karena saat itu Britania Raya yang mengalahkan Turki. Lalu kemudian meningkatnya gerakan Nazi pada tahun 1930 menyebabkan aliyah kelima. Jadi ada aliyah itu artinya pulangnya bangsa Yahudi ke Palestina itu aliyah 1, 2, 3, 4, dan kelima ini mereka dihajar beramai-ramai, mereka pulang ke Israel. Namanya aliyah kelima. Lalu ada resolusi Majelis Umum PBB tanggal 29 November tahun 1947. Jadi rencana pembagian ini membagi Palestina menjadi dua negara, satu negara Arab dan satu negara Yahudi. Tetapi khusus Yerusalem ditujukan sebagai kota internasional atau Corpus Separatum yang administrasi oleh PBB untuk menghindari konflik status kota tersebut. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika PBB mencetuskan Palestina menjadi dua negara? Ternyata komunitas Yahudi menerima rencana tersebut. Tetapi Liga Arab dan Komite Tinggi Arab menolaknya. Nah, kalau kita lihat, inilah yang terjadi, bahwa ada Israel, ada Palestina. Palestina menjadi dua bagian, yaitu Gaza, kemudian ada juga tepi barat, ya, tepi barat, dan ada Yerusalem sendiri. Nah, itulah yang terjadi sejak genjatan-senjata tahun 1949. Yang terjadilah pada tanggal 14 Mei 1948, sehari sebelum akhir mandat Britania,
agensi Yahudi memproklamirkan kemerdekaan dan menamakan negara yang didirikan tersebut sebagai Israel. Jadi sejak tahun 1948 berdirilah negara ya yang namanya Israel. Tetapi pada saat itu ditentang oleh daerah situ yang tadinya memang dari turun-temurun hampir 2000 tahun daerah itu sudah dikuasai oleh Arab. Maka sehari kemudian gabungan 5 negara Arab yaitu Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon, dan Irak menyerang Israel, menimbulkan perang Arab Israel tahun 1948. Maroko, Sudan, Yaman, dan Arabia juga membantu mengirim pasukan. Setelah 1 tahun pertempuran, terjadi gencatan senjata, dideklarasikan dan batas wilayah sementara yang dikenal sebagai garis hijau ditentukan. Yordania kemudian menganeksasi wilayah yang dikenal sebagai tepi barat dan Yerusalem timur. Sedangkan Mesir mengontrol jalur Gaza. Kemudian Israel kemudian diterima sebagai anggota PBB pada tanggal 11 Mei 1949, setahun kemudian setelah kemerdekaan. Nah, ada satu terjadi pada tahun 1967. Mesir, Suriah, dan Yordania menutup perbatasannya dengan Israel dan mengusir pasukan perdamaian PBB keluar dari wilayah tersebut serta memblokade akses Israel terhadap Laut Merah. Israel kemudian melancarkan serangan balik terhadap pangkalan Angkatan Udara Mesir karena takut akan terjadi invasi oleh Mesir. Hal ini kemudian berujung pada Perang 6 Hari yang kemudian dimenangkan oleh Israel. Pada perang ini, Israel berhasil merebut tepi barat, jalur Gaza, semenanjung Sinai, dan daratan tinggi Golan. Jadi batas wilayah Yerusalem juga diperluas dengan memasukkan wilayah Yerusalem Timur. Jadi dengan perang ini malah daerahnya makin besar. Nah, karena kegagalan negara Arab pada perang tahun 1967 itu, kemudian menyebabkan tumbuhnya gerakan kemerdekaan Palestina oleh Organisasi Pembebasan Palestina yang kita terkenal itu namanya PLO. Ya. Kemudian tahun 1979, Anwar Sadat dan Menahem Begin mendatangani persetujuan Camp David dan perjanjian damai Israel-Mesir. Israel menarik mundur dari pasukannya dari semenanjung Sinai. Tahun 1992, Israel dan PLO mendatangi persetujuan Oslo. Persetujuan ini memberikan otoritas nasional Palestina, hak memerintah di tepi barat dan jalur Gaza. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Sehingga ada tepi Gaza, ada tepi barat, dan ada jalur Gaza. Pada tahun 1994, perjanjian damai Israel Yordania ditandatangani membuat Yordania menjadi negara Arab kedua yang melakukan normalisasi hubungan Israel. Jadi yang pertama mengadakan hubungan dengan Mesir, semenanjung Sinai sudah dikasihkan. Kemudian yang kedua dengan Yordania, tentang membuat hubungan yang baik. Kemudian di PLO sendiri atau di Palestina sendiri, organisasinya, ada dua, yaitu Hamas dan Fatah. Dalam perjalanannya tidak berjalan seiringan. Hamas merupakan partai politik berhaluan ideologis Islam, sementara Fatah memiliki haluan ideologis nasional sekuler. Pada mulanya Fatah merupakan fraksi yang mendominasi politik Palestina dan keduanya berkelompok ini sebenarnya mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat. Jadi kalau Fatah itu dia menyetujui adanya dua daerah yaitu Palestina dengan Israel. Hal ini tidak dapat diterima oleh Hamas. Organisasi ini berpandangan bahwa Israel bukan negara yang berdaulat, namun merupakan jenis pendudukan baru yang harus diserang eksistensinya. Jadi kalau Hamas itu anggaran dasarnya Israel harus habis, harus hilang dari bumi pertiwi, bumi Palestina. Nah, jadi pada waktu itu sebenarnya Fatah sudah menguasai pemerintahan, tetapi Fatah ini korup. Jadi banyak pungutan udah susah, rakyatnya pungutan. Akhirnya rakyat memilih yang bukan Fatah. Jadi pada pemilu tahun 2006 malah Hamas yang memenangkan parlemen Palestina dan merebut kekuasaan Fatah. Jadi sampai hari ini sebenarnya Hamas itulah yang menguasai pemerintahan. Nah, sejumlah negara di Timur Tengah telah melakukan beberapa dasar lalu, yaitu Yordania dan Mesir sudah mengadakan perdamaian. Nah, pada tahun 2020, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko menormalisasi hubungan dengan Israel.
Jadi ada beberapa negara Arab justru sudah, selain Mesir dan Yordania tadi, ada yang bahkan mengadakan perdamaian, ya. Bahkan yang terbaru itu Pangeran Arab, ya, itu berencana tahun 2024 Arab Saudi menjadi negara keenam di Timur Tengah yang akan melakukan perdamaian. Nah, kemungkinan inilah yang menyebabkan Hamas menjadi takut, ya kan? Sehingga mereka bagaimanapun juga harus uh, meramaikan lagi bahwa Israel harus hilang. Itu makanya diserang. Jadi kita kembali bagaimana dasar Alkitab tentang Israel ini. Jadi kalau dari segi rohani sebenarnya, kalau kita lihat bagaimana Abraham, Yakub, bangsa Israel. Bangsa Israel ada Daud, hubungannya ke Mesias. Jadi di Yesaya 9 ayat 67 dikatakan besar kekuasaannya dan damai sejahtera dan tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Jadi Mesias ini di Yesaya ini itu terkait dengan Daud. Jadi turunan dari Daud itulah Mesias. Nah, kalau dikaitkan dengan Abraham, Daud, dan Mesias. Jadi pada dasarnya Abraham itu eh, pada waktu dikatakan Tuhan kepada Abraham dikatakan, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di laut, di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Apa maksudnya? Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Disinilah Mesias itu yang akan datang dari jalur Abraham masuk ke Daud terus ke Mesias. Oleh sebab itu bangsa Israel pada saat itu sudah menanti-nantikan datangnya Mesias itu. Karena ayat inilah bagaimana ada nanti keturunannya dari orang ini menjadi berkat. Oleh sebab itu, seolah-olah Abraham itu dia terus menanti kapankah janji ini bahwa suatu saat keturunan dia itu akan ada seseorang yang namanya Mesias yang karena Mesias ini menjadi berkat. Nah, datanglah Tuhan Yesus. Dialah Mesias itu, dialah Kristus. Nah, ketika dia bicara sama bangsa Israel, dia katakan, Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Artinya pada saat itu ternyata apa yang ditunggu-tunggu oleh Abraham, soalnya Abraham sudah melihat bahwa sedang datang Mesias yaitu Yesus. Maka dikatakan Abraham sekarang ini bersuka cita karena aku sang Mesias itu sudah datang ke dunia ini. Lalu apa hubungannya dengan bangsa Israel dengan kita sebagai orang yang percaya pada Yesus Kristus? Nah, di dalam Roma 9 ayat 6 akan dikatakan akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Di Roma ayat berikutnya, Roma 11 ayat 23, tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Jadi dari penerangan Roma 9 ayat 6 sampai 8 dan Roma 11 ayat 23, itu bangsa Israel yang sebenarnya bangsa yang dipilih Tuhan, tetapi karena dia menolak Yesus yang adalah Mesias, yang adalah olehnya berkat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa,
yang dikatakan oleh Abraham itu kepada Abraham itu ditolak oleh bangsa Israel, maka di sini dikatakan ada bangsa lain yang dicangkokkan. Dicangkokkan itulah bangsa-bangsa yang percaya pada Yesus, Sang Mesias tadi. Nah, apa dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, namun kamu adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu dapat memberitakan kebaikan-baikannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju pada terangnya yang ajaib. Jadi sekarang umat Kristenlah yang menjadi bangsa terpilih atau Israel baru. Inilah yang percaya pada Yesus Sang Mesias. Mesias ini yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, bahwa Abraham oleh keturunanmu akan mendapatkan berkat, tetapi juga akan ada bangsa yang besar, itulah bangsa Israel. Melalui jalur Daudlah akan ada Mesias. Nah, itulah yang terjadi setelah Mesias ada. Ternyata bangsa Israel yang dia berharap Mesias adalah Mesias yang bisa melepaskan mereka dari bangsa, dari jajahan Romawi. Tetapi yang terjadi, Mesias yang ada adalah mati di kayu salib. Maka bangsa Israel tidak percaya. Ternyata Mesias yang adalah ia membawa pada kerajaan Tuhan. Ia membawa kasih. Nah, itulah yang terjadi. Jadi Kristen adalah Israel baru. Allah memberikan janjinya kepada Israel dan tidak pernah menghancurkan mereka. Janji Allah tersebut dipenuhi dalam Kristus. Nah, penolakan Israel membuat bangsa lain sekarang memperoleh kesempatan yang luas untuk menjadi umat Allah dalam konsep Israel yang baru. Itulah yang tadi kita pelajari di dalam Roma 6 ayat 8 dan Roma 11 ayat 23. Nah, yang terakhir adalah begini, Bapak Ibu. Kita sudah melihat di Israel itu ada berkat dan kutuk. Kalau kita perhatikan, orang-orang Israel itu luar biasa sampai hari ini. Menjadi pembicaraan orang. Bagaimana mereka pintar-pintar. Seperti bangsa yang diberkati. Ya, kalau kita lihat Facebook, YouTube, bom atom, Albert Einstein, tokoh-tokoh itu semua orang Israel. Nah, itu seperti memang benar. Tuhan itu berjanji dan janjinya ya dan amin. Tidak ragu. Di dalam Ulangan 7 ayat 6 dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allah. Engkaulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Jadi dia memang bangsa pilihan Tuhan. Kata-kata ini tidak pernah batal. Memang bangsa itu walaupun dia menolak Yesus, tetapi karakternya, DNA-nya sudah bangsa pilihan Tuhan. Oleh sebab itu sampai hari ini mereka itu bangsa yang luar biasa. Tetapi yang terjadi mereka terus penderitaan. Mereka terus beberapa kali pindah ke tahun 70 ketika Titus menyerang Israel, Yerusalem, mereka akhirnya dikocar-kacir ke mana-mana, dan di tempat-tempat Eropa di mana mereka terus disesah, dihancurkan, susah. Pada tahun 1939, Nazi menghajar mereka, jutaan orang dibantai habis-habisan, seperti kena kutuk. Kenapa terjadi? Karena di dalam Matius 27 ayat 25 ketika Yesus mau disalibkan, mereka katakan, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Jadi kata-kata inilah yang menyebabkan kutuk seolah-olah terjadi kepada Israel. Jadi ada dua hal di sini kita lihat. Sebagai umat pilihan Tuhan, memang berkat Tuhan terjadi kepada mereka. Mereka lah bangsa-bangsa yang hebat saat ini. Teknologi dari mereka, ilmuwan-ilmuwan jagoan, bahkan semua yang menguasai uang dunia sekarang. George Soros itu orang itu, Albert Einstein dia punya, kemudian Mark Zuckerberg apa itu yang pendiri Facebook itu orang dia, yang punya WA punya dia, semua punya dia, ya kan? Orang bangsa
Amerika Serikat itu orang-orang petingginya, senat-senatnya, itu banyak kan orang-orang Yahudi. Film juga banyak orang Yahudi. Seperti mereka ini diberkati, ya betul, karena DNA-nya itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan tidak ingkar dan tidak tarik itu. Tetapi mereka juga susah, mereka itu disesam, mereka itu dihajar, dihabisin di mana-mana, dibenci. Sampai hari ini bangsa Israel dihajar Hamas, ya kan? Dan terus-menerus dihajar terus. Tidak ada kedamaian terus di sana. Bahkan Hamas mengatakan sampai kapanpun harus habis orang Israel, satu orang pun tidak ada di dunia ini. Mereka akan basmi. Itulah anggaran dasar daripada Hamas sampai hari ini. Jadi itu seperti kelihatannya bangsa Israel selain diberkati, tapi dia juga dikutuk. Karena mereka menyalibkan Yesus dan dikatakan, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Demikianlah pembahasan saya. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Jadi kalau sekarang secara singkat saya katakan bahwa siapakah Israel? Israel itu adalah cucu daripada Abraham. Abraham itulah yang mendapatkan berkat, dari Ishaklah akan muncul turunan yang menjadi dua hal terdapat di sini, menjadi bangsa yang besar, dan dari sana akan menjadi bangsa menjadi berkat. Jadi ada seorang yang namanya Mesias. Mesias ini melalui Abraham masuk kepada Ishak, kepada Yakub, masuk kepada kerajaan yang namanya Daud. Daud akhirnya ada pengharapan Mesias. Mesias inilah yang harus diterima oleh bangsa Israel, karena Mesias ditolak. Mesias bukan melepaskan dari penjajahan daripada Romawi, tetapi Mesias yang ada mati di kayu salib, maka mereka menolaknya. Padahal dia adalah mati sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu orang yang percaya, yang non-Israel, atau orang Israel yang percaya kepada dia, itulah yang dicangkokkan menjadi Israel baru, yang mendapatkan berkat-berkat Abraham, berkat-berkat Ishak, berkat Yakub. Turun kepada Israel yang baru ini, yaitu Kristen yang percaya pada Yesus Kristus. Sehingga sekarang justru Israel yang baru adalah umat yang percaya pada Yesus Kristus, tetapi Israel lama DNA-nya tetap diberkati, sehingga mereka walaupun tidak percaya pada Yesus, mereka tetap Israel, mereka tetap bangsa pilihan Tuhan, mereka pintar-pintar dan menguasai dunia. Itulah pembahasan daripada saya. Kita akhiri dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kami sudah belajar sekelas merenungkan bagaimana Israel dan Israel yang baru. Terima kasih Tuhan, kami dicangkokkan menjadi bangsa pilihan-Mu, sehingga kami yang percaya, yang menerima Yesus, menjadi anak-anak Allah. Kami dapat berkat dan kuasa sebagai anak-anak Allah, sebagai Israel baru. Berkat-berkat daripada Abraham itu mengalir kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.